وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
Alhamdulillah. Allah. وباطنا في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح كتب العلوم أبي حمد محمد ابن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأهوال أبي يزيد البسامي ثم إلى روح الشيخ كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد ابن عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد الله كلام بيان ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد الفنباني ثم إلى روح أستاذنا أحمد فهمي ابن زمزم ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Firman Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairu mimma yajma'un. Sama ayatnya lah. Surah Yunus ayat 58. Artinya kata olehmu ya Muhammad akan umatmu. Katakan olehmu ya Muhammad akan umatmu dengan sebab anugerah Allah Ta'ala dan dengan rahmatnya Allah Ta'ala, maka dengan yang demikian itu anugerah dan rahmat itu sukailah oleh kamu. Bergembiralah hatimu kepada Allah ketika kamu kawa beraktivitas melaksanakan ibadah apapun kebajikan apa saja yang kita lakukan, bergembira hati karena sebab didahului oleh kurnianya Allah dan rahmat Allah. Jadi bukan karena kita lah. Itu maksudnya. Kawa hadir ke sini tahu bang sebabnya karena pahalanya gana berjamaah dan langsung kita apa dibaca macam-macam nasihat. Tapi itu bukan hanya itu, tapi nang paling utama sidqun niyah, sidqut tawajjuh ilallah. Membetulkan, meluruskan tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita ini satu aja. Ibadah untuk Allah. Karena ada yang lain. Apa aja kebajikan? Ibadah untuk Allah. Kawaba ibadah dari Allah. Kawaba ibadah minallah. Ilallah. Minallah dari Allah sumbernya, kurnianya, rahmatnya nang dituju ilallah. Nah, ini jelas dalam Al-Quran. Jangan bergembira ini salah kaprah. Sehat, duit banyak, tapi bergembira tidak bernilai faedah akhirat.
Nah itu paling bahaya kena lah. Pekerjaan gembira itu kadada menjurus untuk nilai akhirat. Itu yang keliru gembiranya. Di sini bergembiranya dengan sebab, makanya dibawa dengan ba itu sababiyah dalam bahasa ilmu nahwu. Kul bi, nah ya kalau bismillah dengan sebab pertolongan Allah. Kata maksudnya kul bi fadlillah wa bi rahmatihi, sama tak? Dengan sebab pertolongan Allah, dengan sebab kurnia Allah, dengan sebab rahmat Allah. Artinya ada kita. Ada kita, ada. Kita hilang, kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu menggunakan syukur kita. Jangan salah menggunakan syukur. Harus bernilai ibadah. Kedua, bahwa mengambil dalil ia dengan menjahirkan Allah Ta'ala akan kebajikannya. Mengambil dalil ia seseorang dengan yang menjahirkan itu Allah Ta'ala akan kebajikannya itu kepada manusia. Nah, yang menjahirkan itu sehingga manusia itu melihat akan ibadahnya. Asbabnya diulahkan secara syariat. Kadainya hendak minta dilihat tuh kada. Kalau kita nang beribadah minta lihat berarti itu ria. Untuk mencapai jauh atau rasa seperti itu, maka kita banyak menyebut nama Allah, banyak berzikir kepada Allah supaya dapat anugerah. Contohnya kita dari maghrib sampai isya kita sedang sama-sama membaca, sedang sama-sama membicarakan tentang tujuan kita menuju Allah. Kadada kalau nang lain dipikirkan. Jadi dari maghrib sampai isya itu ingat Allah artinya. Coba kita kalau mbak isya betul sembahyang, HP dibuka, kira-kira ingat Allah ada? Secara mudah saja tuh kita habis sembahyang tadi kan dari kita takbiratul ihram sampai hari ini sampai detik ini kita selalu dengan Allah. Ingat kawannya nasional itu karena kurnia dan rahmat Allah. Jadi kada terhijab kita wan Allah Ta'ala. Kada terhijab karena keahlian kita. Kada terhijab karena kita mengerti bahwa berkumpul-kumpul seperti ini, apalagi semua jam itu pahalanya ganda. Itu kada diingatkan lagi itu. Itu motivasi kita aja. Hilang semua nang kita ingatkan anugerah Allah, rahmat Allah. Jadi kita kawa berkumpul bersama-sama detik ini dan saat ini. Dan ini gurisan dari sana. Dari Allah, bukan kebetulan. Kalau dari Allah tidak ada yang kebetulan. Nang kebetulan tuh di antara kita dengan kita. Kebetulan aku singgah di sini Lah kita kumpul itu ukuran manusia. Wa kullu sagirin wa kabirin mustatar. Itu kalau dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar terakhir. Wa kullu sagirin wa kabirin mustatar. Setiap yang kecil dan yang besar itu detail takdir kita, perjalanan kita dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kebetulan di dalam ilmu Allah. Dan menutupi ia Allah akan kejahatannya itu daripada manusia di dalam dunia. Jadi baik kelihatannya kita, padahal kejahatan kita ini ada terus. Kejahatan kita tuh ya hati kita tuh ketika kita berpaling dari Allah itu kejahatan kita, dosa kita. Mudahan kita jangan lagi berdusta muntung, mudahan jangan lagi menyambati orang, mudahan jadi nang jahir-jahirnya, mudahan jangan nang di dalamnya, jadi nang kita perhatikan supaya tadi sidqut tawajjuh ilallah, supaya tujuan kita wan Allah tuh benar-benar menuju Allah.
ifradul qalbi wal qalibi ilallah. Konsentrasi hati dan seluruh raga kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutupi Allah kesalahan kita. Jangankan kita kada beribadat, sembahyang aja kada pernah bujur kita, pasti taksir. Cuma Rasulullah melajari kita. Rasulullah, la tasluhu lil qabul. Kada pantas ibadah kita ini diterima oleh Allah, tapi karena ada istighfar kita. Wa ba'da shalah istighfar. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan, Rasulullah kana nabiyyu idza shalla istighfarallah salasa marrat. Makanya kita mbah salam itu istighfar tiga kali. Kalau mbah salam assalamualaikum warahmatullahi kanan kiri astaghfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bila kadang itu kada diampuni kesalahan, karena seakan-akan kita kada bangku taksir dalam beribadah. Rukun sembahyang kan 3. Rukun kauli, rukun fi'li, rukun kalbi, nang 3 nih ada terus taksir kita. Nang paling banyak taksir tuh rukun kalbi. Mbah Allahu Akbar baca Fatihah hati kahulu kahilir. Mana-manakah hati kita? Untung membaca. Itu nang diminta ampuni. Itu nang diucapkan astagfirullah. Diampuni Allah. Karena kadang hendak kita hendaknya sudah qul a'udzu birabbinas habis sudah dibaca. Ya hendak takbir loh. Qul a'udzu birabbinas habis sekurang-kurangnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung dari Allah. Tapi ternyata kada mampan. Tetap aja datang. Dan menutupi ya Allah akan kejahatannya itu daripada manusia di dalam dunia. Bahwasanya adalah Allah Ta'ala memperbuat seperti yang demikian itu akan dia seseorang tadi di dalam akhirat. Di akhirat apa kena diampuni Allah Ta'ala. Karena sabda Nabi SAW, ma satarallahu ala abdin zamban fid dunya illa satarallahu alaihi fil akhirah. Artinya tiada menutupi Allah Ta'ala atas seseorang hamba di dalam dunia akan dosanya itu, melainkan menutupi oleh Allah Ta'ala atasnya di dalam akhirat. Artinya diampuni maksudnya. Maka adalah sukanya pada yang pertama itu akan Allah Ta'ala, yang menganugerahi akan dia taufik di dalam berbuat ibadah, dan menerima ia Allah Ta'ala akan ibadatnya itu di dalam dunia, dan menilik ya Allah Ta'ala akan di dalam akhirat. Arti menilik itu mun menilik aja kenapa? Maksudnya dibalas dengan pahala. Arti menilik itu kenapa jadi dibalas? Karena sukanya dengan Allah. Bukan karena sukanya inya kawa menggawi ibadat, kada. Kalau inya sukanya menggawi ibadat, berarti inya nang kawa menggawi ibadat. Itu bedanya. Inya tadi memandang sudah karena kurnia dan rahmat Allah. Nah, suka hatinya kalau menggawi itu. Awan Allah Ta'alanya suka. Kada awan dirinya, kada. Dirinya inya tahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah ini yang terus kita suhud, kita pandang terus pekerjaan kita setiap beribadah. Ini ibadah kita ini menurut fikih sah, menurut tasawuf diterima. Kita ini kebanyakan berpikir sah aja karena rukun dan kaulinya terpenuh, tapi diterima itu belum tahu lagi. Prosedur yang terima itu belum tahu lah kita. Makanya kita jangan merasa lega beribadah itu merasa lapang sudah. Rasa ditarik, jangan.
Bahaya bila merasa diterima tuh. Jadi kita khauf terus, takutan terus. Makanya diceritakan dalam Al-Quran Sayyidina Abu Bakar Siddiq itulah sahabat Nabi yang pertama itu. Dalam Al-Quran diceritakan surah Al-Mu'min ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka-mereka yang melakukan sesuatu yang sudah dilakukan. Mereka sedang melaksanakan, memberikan sesuatu yang sudah dikerjakan seperti sedekah sunat, sedekah wajib, sembahyang sunat. Itu maksudnya qulubuhum wajilatun. Hati mereka tetap rasa takut kepada Allah. Karena pekerjaan ini akan dihadirkan nanti hari kiamat kepada hadrat Allah, akan dipertanyakan. Kenapa? Jadi itu annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka ini akan kembali kepada Allah. Siapa diceritakan dalam tafsir ini? Seperti Sidin Abu Bakar. Sidin Abu Bakar Sidin la amana makrallah walau kanat ihda kadamai dakhila jannah wal ukhra kharijuha. Aku jar Abu Bakar, sekalipun aku kada pernah merasa aman dari ancaman Allah, sekalipun kakiku yang kanan ini sudah berada di dalam surga, sementara yang kiri masih di luar, kada merasa aman Presiden. Coba bayangkan, Abu Bakar kan dijamin sudah masuk surga. Seperti itu khaufnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau wa kana kasiral buqa min khasyatillah. Abu Bakar itu sahabat Nabi itu paling banyak menangis ketika sembahyang. Hatta asyaratid dumu fi khaddai, sehingga berbekas air mata di pipi ini meleleh. Itu disebutkan dalam tafsir. Kita ada apa rakan nangka itu? Jangan sampai merasa aman ibadah kita. Apa aminu makrallah kata Allah. Surah Al-A'raf. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun kata Allah. Orang yang merasa aman itu adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang penuh penyesalan nanti di akhirat. Karena kalau sudah merasa aman, pastinya kada mengontrol ibadahnya, tidak mengoreksi ibadahnya. Orang yang merasa aman tuh. Tapi kalau rasakan diterima aja, lalu perhatiannya tuh kuat terhadap ibadah. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Jadi kita membaca ini bukan sekadar bercerita, bukan sekadar khabariyah, informasi, tapi kita mencoba melatih ibadah kita ini bagaimana sesuai dengan prosedur. Menurut Islam, iman dan ihsan, 3 macam. Ilmu yang kita buat baca 3 macam. Islam, iman, ihsan. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Itu dalilnya yang 3 macam itu. Barang siapa ingin menuju akhirat, niat nih menuju akhirat nih lah, rukun kalbi nih, maka inya harus bujur-bujur melaksanakan syariatnya, bujur-bujur memperhatikan sholatnya, wa sa'alaha sa'yaha. Maka ia berusaha semaksimal mungkin akan pekerjaan ibadah syariatnya itu, tapi dalam hatinya halnya wa huwa mu'min. Nah, itu Al-Qur'an. Tapi hatinya harus mantap keimanannya kepada Allah. Apa arti mantap? Bujur-bujur Allah nang tuju sidqun niyah, sidqut tawajjuh ilallah ta'ala. Nah, itu maksudnya. Apa arti sedikit wajib tadi? Kita kawa karena rahmat Allah. Dari rahmat Allah ini menuju Allah. Itu minallah ilallah. Itu maksudnya. Dan dari sedikit kita ada. Kita la haula wala quwata illa billahil. Nah ini sudah naik daripada ilmu tauhid. Kalau tauhid kan mencungkung, kita masih ada. Kita ini menyembah Allah. Iya karena budu kami mengakui kalau kita
kami hanya kepada Engkau menyembah. Ini tingkatannya. Setelah wa iyyaka nasta'in, hilang kita. Bila kita kada kawatu, berarti kada ada tuh kita. Allah tuh menolong kita. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Berarti kita kada ada. Itu tasawufnya. Itu hakikatnya. Dan sukanya pada yang kedua itu suka ia akan Allah Ta'ala. Yang menganugerahi ia Allah Ta'ala akan ibadatnya itu di dalam dunia. Yang mau menganugerahi kawaba ibadat itu Allah. Karena taufik Allah jadi kawaba ibadat kita. Berapa banyak orang awak sehat, imannya kuat saja, kada kau sembayang. Banyaklah kada kau sembayang. Orangnya sehat benar. Islam aja orangnya beriman aja, tapi kada kau semak, berarti taufik Allah belum ada orang itu. Tahu aja bahwa semua yang beriman itu bagus, tapi kada kawa, berarti taufiknya kada ada. Dan sukanya pada yang kedua itu suka ia kepada Allah Ta'ala. Yang menganugerahi ia Allah Ta'ala akan ibadatnya itu di dalam dunia. Yang kayak sembayangan tadi. Ini anugerah Allah nih. Akhirnya ya kita sehat. Tahu pada di sini bagus. Pahalanya gana itu syariatnya. Hakikatnya anugerah Allah. Banyak yang mendengar bagus-bagus tapi kada kau hadir ke sini. Pendengar aja. Banyak yang mendengar yang bagus-bagus tapi ayat taufiknya kada kawa ke sini. Terhijab dengan dunianya. Dan suka pula ia akan Allah Ta'ala yang menerima ia Allah Ta'ala akan ibadatnya itu dalam akhirat. Dengan memberi akan pahalanya. Jadi orang yang sudah tawajuh, tunang bujur tawajuhnya kada pikirkan pahala, kada mikirkan surga, kada mikirkan nang tujunya Allah. Itu kada pikirkannya lagi nya Allahnya nang ditujunya. Itu sidikun niyah ngarannya. Bujur niatnya. Kalau menuju surga bang takutan neraka ada salah juga. Tapi itu berarti niatnya belum 100% sempurna. Karena masih beribadah itu ada tujuan sifatnya dituju bukan zatnya, bukan Allahnya. Tapi ini tahapan-tahapan lah. Ketiga, suka ia tatkala dilihatkan oleh Allah Ta'ala akan ibadatnya itu kepada manusia. Supaya mengikut manusia yang melihat akan ibadatnya itu akan dia di dalam berbuat ibadat. Jadi, sukanya Tuhan Allah Ta'ala, Allah memperlihatkan ibadatnya kepada manusia. Yang ia berniat supaya ibadatnya itu ditiru oleh orang yang melihat. Maka adalah yang demikian itu beberapa pahalanya seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa manik tudiya bihi fi ta'atin falahu ajru a'malil muqtadina bih min ghairi ayyang kusa min ujurhim syai'un. Artinya, dan barang siapa diikuti dengan dia oleh manusia di dalam berbuat taat, maka adalah baginya pahalanya seperti pahala orang yang mengikut dengan dia di dalam berbuat ibadat itu, dengan tiada kurang daripada pahala mereka itu suatu jua pun. Inya sudah beribadat, orang pulang mengikuti ibadatnya, nang kaya nang bersedekah aja dia makan dolah.
Udah aja ada Bapak, asal sudah kuat hati. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirrau wa alaniyah. Nah kalau dalam Al-Quran, jadi perbanyak dulu sedekah sunat memperkuat hati kita ini supaya jangan riak, jangan sum'ah. Kalau sudah banyak yang tersembunyi, nang nampak tuh kada apa lagi. Biasa-biasa, karena ini sudah terbiasa nang tersembunyi. Atari memarina nang miskin, atari dang sanak nang miskin. Kayak itu caranya nang rahasia tuh. Mun orang pasti dipandai orang, si anu tuh pemberiannya. Sampai kita suka hati kita hilang tuh pahalanya. Jadi cara hendak membersedekah sunatin jangan orang jauh. Cari keluarga yang dekat, itu yang diperintah oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah cara kita menyampaikan sedekah. Jangan orang lain. Jadi kalau sudah terbiasa nang tersembunyi, makanya dahulu tersembunyi kalau wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran, tersembunyi sedekah. Setelah tersembunyi banyak, wa alaniyah, silahkan diumumkan kah? Nah kayak apakah? Tidak apa lagi, karena sudah kuat terbiasa bersedekah. Kayak itu juga kalau sholat sunat di rumah rancak. Kan paling abdas sembahyang sunat itu di rumah. Abdalus salatil mar'i fil bait illal maktubah, kata Rasulullah. Sembahyang yang paling abdal itu kita ini di rumah. Sembahyang sunat terkecuali wajib itu yang paling abdal di masjid atau di mushol. Sudah terbiasa di rumah. Salat sunat, jadi mana sekarang apa lagi? Ini akan mengartikan manusia lagi dengan tujuannya Allah. Jadi ada tahapan-tahapan training, latihan untuk memperkuat batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun hahanyaran nah belenggang. Bersedekah 100 juta perbaikan ini nah, tapi kada pernah nang tersembunyi, wah ini luar biasa. Praktikan aja gitu. Karena setan itu kada badiam. Keempat, suka ya tatkala dilihatkan oleh Allah Ta'ala akan ibadatnya itu kepada manusia itu, maka memuji manusia yang melihat akan ibadatnya dengan dipuji ibadatnya, dan puji manusia akan dia itu, yaitu ibadat akan Allah Ta'ala. Karena orang yang memuji akan orang yang berbuat ibadat itu alamat orang yang beriman, dan alamat orang yang kasih akan orang yang berbuat ibadat itu. Nah, orang yang memuji ini, hatinya memuji itu siapa namanya? Allah. Nah kayak guru sekumpul tuh kita puji, siapa yang menyuruh kita ini cinta unsiden. Kita puji kalau orangnya orang yang kada terpisahun Allah Ta'ala hati sidin tuh nah. Kita puji, berarti yang menyuruh kita ini memuji Allah. Karena di hadis itu apa? Li'anna iratal khair minallah lil abdi. Setiap gerak yang pertama itu kebaikan itu dari Allah bagi hamba. Kalau sudah kedua dan ketiga itu baru berubah kena. Orang-orang yang hebat kita puji. Wajar kita memuji. Karena orang yang kita puji itu memang ahlullah. Jadi yang keempat nih, suka ia tatkala dilihatkan Allah Ta'ala akan ibadatnya itu kepada manusia itu, maka memuji manusia yang melihat akan ibadatnya. Dengan memuji ini manusia, maka ada ingin untuk mengikuti. Ada keinginan untuk menuruti. Siapa yang kada hendak menuruti kayak guru sekumpul? Ada yang kada hendak kira-kira. Cuma kada kawa, kada sanggup. Nah, hati pasti ingin hendak kayak sidit, ya kah? Nah. Sedekahnya aja sebulan 100 juta. Baru sekumpul dah. 100 juta sebulan sedekahnya. Itu yang kita membaca teksnya langsung lah. Jadi kita kada ada. Belum lagi nang keluarga nang dekat. Bini sidin yang terakhir meninggal mang Tuhan tuh. Bila datang ke rumah siapa aja datang pasti 100.000 diunjuk sidin. Kada pernah ada diunjukin. Orang sudah tak biasa.
Coba kita biasa cilingan lewat cabut nang 100 mulikakan munjuk nang 10. Karena kita biasa. Nah, rasa kebanyakan. Nah. Alamat orang yang beriman yang memuji tadi, dan alamat orang yang kasih akan orang yang berbuat ibadat itu, dan alamat orang yang kasih akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, jadi orang yang memuji tadi itu alamat orang mahabbah Allah Ta'ala dan mahabbah Rasulnya. Lalu inya niatnya hendak menuruti. Maka sugianya disukai akan orang yang demikian itu yang pak ibadat tadi. Dan jangan disukakan orang yang memuji akan dia itu dengan sebab jadi kemegahan. Nah, badi puji orang, wah, nah itu tak awak karena itu nong bahaya. Bila dipuji orang tuh suka kita bahaya. Apalagi dipuji orang tuh suka tapi kada daun kita kelakuan dipuji itu munafik. Orang pernah memuji kita, suka kita, padahal nang dipuji orang tuh kada daun kita kelakuan tuh sifat tuh. Maka itu munafik. Jadi hati-hati orang mambung kita tuh lah. Ini orang mana mambung kita. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah. Adapun suka yang dicela oleh syara di dalam berbuat ibadat itu, yaitu bahwa suka ia tatkala dilihat oleh manusia akan ibadatnya itu, karena ia dapat kemegahan di dalam hati manusia hingga memuji-muji manusia akan dia. Nah itu yang kada boleh. Pekerjaan ibadat kita tuh itu kada boleh kalau kita suka seperti itu. Artinya keawak kita. Nah, itu dalam Al-Quran apa? Nang kisah orang berdakwah nih. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tuh kalau dalilnya, siapakah yang paling bagus? Adakah yang paling bagus perkataan dari orang yang mengajak kepada Allah? Kadada, pasti orang yang mengajak Allah itu yang paling bagus kata-katanya. Tapi mengajak orang ini jangan memuji diri. Kalau bang sudah berdakwah, kena supaya seorang dicintai oleh jamaah, supaya seorang dihormati oleh jamaah, itu ngarannya dakwah untuk kemegahan diri. Dan membesarkan manusia itu akan dia, dan jadi kasih manusia itu akan dia, dan sampai dengan dia segala hajatnya, dan dimuliakan oleh manusia akan dia. Jadi apa yang dihajatkan oleh seseorang tadilah, nang karena ibadahnya itu kabul, karenanya urusan dunia. Apa sampai kah? Hah? Belum. Dan sekalian yang demikian itu dicela oleh syara, lagi haram dan membatalkan pahala ibadatnya itu. Jadi hilang pahalanya. Apa aja lah, pekerjaan apa aja yang bernilai ibadah, kalau seperti itu niatnya kosong nilainya, belalapah aja. Faslun fi bayani zawazi izhari ta'at li ajli iktida'in nas wa targhibihim wa jawazi kitmaniz dzunub. Nah, sini penjelasan bolehnya kita menjahirkan amal ibadah taat kita tuh, tapi dengan tujuan supaya orang melihat amal ibadah kita, orang itu meniru. Sangguplah kita itu kira-kira. Dan menutup-nutupi dosa-dosa yang pernah kita lakukan setelah bertobat. Jangan dibuka-buka aib kita yang berbahari itu, nah tutupi. Tapi diingatakan bahwa itu dahsyat banget siksanya, supaya jangan terulang lagi, bahkan menangis kita.
Ini ada bahan berkisah, dalam maksiat berkisahan kawan. Awan jadi banget itu kena. Siksanya kawan tuh jadi saksi lagi. Sama kalau orang memimpin yang kada bagus tuh jangan dikisahkan orang kawan. Ini suatu pasal pada menyatakan harus menjahirkan segala ibadat supaya diikuti oleh manusia dan supaya menggemarkan akan manusia di dalam berbuat taat itu, dan menyatakan harus menyembunyikan dosanya jika ia terkena berbuat dosa itu. Nah, karena perjalanan hidup kita ini kadang-kadang nang bersihnya pasti, urusan hidup kita ini pasti melalui perjalanan kita tergelincir itu pasti ada. Cuma macam-macam dosa lah. Ketahuilah bahasanya apabila telah sahih niatmu di dalam berbuat ibadat. Nah, sahih ini maksudnya sama tadi, sidikun niat, bujur niat. Sahih niat, bujur niat. Dan telah sahih ikhlasmu di dalamnya ibadat. Dan tiada di dalam hatimu syirik yang khafi seperti ria dan ujub dan sum'ah dan lainnya. Ria minta dilihat, ujub bangga diri dengan kawabah ibadat. Sum'ah ibadat itu dipendir orang sehingga telinga orang mendengar, itu sum'ah ngarannya. Alhamdulillah malam tadi aku kuap-kuap di warung, hari hujan, kawa juga kayak orang 45 rakaat. Nah dipendir di warung. Habis sudah pahalanya. Berbuat alhamdulillah juga. Maka harus engkau menjahirkan ibadatmu itu supaya diikuti oleh manusia akan ibadatmu itu. Dan adalah alamat sahih niatmu itu dan telah sahih ikhlasmu itu, bahwa jikalau ada seorang yang menjahirkan ibadatnya dan mulai ia diikuti oleh manusia, niscaya suka engkau akan yang demikian itu ibadat. Karena yang menjahirkan ibadatnya itulah ada beberapa pahala seperti sabda Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan fa umila biha kana lahu ajruha wa ajru manittaba'ahu. Artinya barang siapa menjalani akan jalan kebajikan lalu diamalkan oleh orang lain dengan dia, maka adalah baginya pahala, baginya yang mencontohkan yang pertama di pahalanya, dan pahala orang yang mengikut akan dia atas beramal seperti amalnya itu. Berarti kalau orang mengikut amalnya ini betul-betul sudah niatnya sahih dan ikhlasnya sahih. Dan sugianya bagi orang yang menjahirkan akan amalnya itu bahwa ia ikhlas sekira-kira bersamaan zahirnya dan batinnya. Nah, jadi kada kawa actionnya aja pina bagus, tapi di hati hendak supaya ditangguh. Kada kawa itu berarti kada bujur. Ikhlas sekira-kira bersamaan zahirnya dan batinnya, seperti kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bagi seorang laki-laki, alaika bi amalil alaniyah. Qala wa ma jalika ya amiral mu'minin? Qala ma ija uttuli alaihi la yastahyi minhu. Artinya lazimkan olehmu dengan berbuat amal di hadapan manusia, dilatih. Latih aja supaya waktu beribadah tuh kada lihat lagi hati ini on manusia. Hati ini kada memikirkan manusia nang dihiga, nang di belakang, nang di kiri kanan muka. Di fikih itu kan kita tidak ada dibicarakan. Kalau kita ini sembahyang datang nang dihiga nih, betul ingat nang dihiga nih. Ini si anu pang dihiga dalam hati. Nah itu hilang sudah. Ketika ingatnya tuh putus ta'aluk niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dianggap pada khusus sudah. Ingat pinandul nih, suaranya pinandul sebelah kiri yang datang. Kita kan sembahyang. Nah, lalu tahatiakan kita nih. Ketika terperhatiakan itu kan hati kita terputus dengan Allah.
itu dianggap tidak khusyuk, dan tidak khusyuk karena terputusnya ta'aluk ingat kita kepada Allah. Seperti itu contohnya. Makanya ulama fikih itu bilanya sembahyang tuh disuruh mengerti apa yang dibaca. Itu kalau fikih itu coba bacaan-bacaan sembahyang tuh dipahami agar gangguan hati ini kada banyak mengganggu, karena hati berpikir makna apa yang dibaca. Itu diantaranya ulama fikih. Sampai ini sampai sudah jamnya. Nah, kita sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini tentang sidqun niyah. Nah, jadi ibadah itu ada yang dicela, ada yang dipuji. Yang dipuji tadi ada apa? Tujuannya dari Allah menuju Allah. Nang dicela tadi beribadah awan Allah juga, tapi motifnya untuk kemuliaan di diri, itu nang kada boleh. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi ilmu pengetahuan kita, dan Allah memberi taufik awan kita bertahan mudah-mudahan sehingga kita mempraktikkan cara kita beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa kita lahir dan batin, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak istri kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Allah